Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rosalina Inarian Hepat SPD. Nomor peserta PPG-nya saya 2016 9955 0354. NIM PPG-nya saya 2201 190019. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Program studi bimbingan konseling Universitas Nusa Cendana Kupang. Unit kerja saya SMP Negeri 3 Kota Tambolaka, alamat Desa Watubamula,
seragaman? Oh, lihat kan? Diskusi dengan teman, terus kerjasama, berbagi pendapat, lebih dekat lagi dengan teman. Ini para lelaki. Emang Carlos, iya, bukan pendapat teman-teman. Bisa mana? Bisa ya? Oh, bisa. Oh, iya. Mungkin benar itu nama. Bisa, bagaimana kalau bisa? Kerjasama. Iya. Jadi kerjasama dan iya. Yang kamu omongin semua itu tidak ada yang salah. Jadi kalau dari bidang BK, di bimbingan konseling, bimbingan kelompok itu adalah kegiatan dalam bentuk kelompok, dengan membahas topik yang sama, bisa juga dari kelas-kelas yang berbeda, antara siswa dari kelas-kelas yang beda. Dan dalam kelompok itu kita buat apa ya? Itu tadi kita membahas topik kalau di BK itu biasanya itu tadi membahas topik-topik yang viral, yang pokoknya lagi in di kelompok A, lagi in di kelompok remaja. Ya seperti banyak hal. Bisa sebenarnya BK itu dia fungsinya banyak. Kalau misalnya tanya tentang persahabatan, tentang pacaran, terus tentang pergaulan, tentang handphone, tentang apa sih pokoknya hal-hal yang berhubungan dengan remaja itu adalah bagian yang BK di sekolah. Jadi kita membahas dalam bentuk bimbingan kelompok, berarti topik itu kita bahas dalam bimbingan kelompok. Jadi di kelompok itu kita saling berbagi pendapat, membantu teman untuk menyelesaikan persoalannya teman, supaya kamu punya tugas perkembangan selama remaja bisa berjalan sesuai dengan tahapannya. Jadi kamu bisa berkembang sesuai dengan usianya kamu. Iya, jadi sudah paham itu maksudnya? Oke, terus dalam bimbingan kelompok kita Kak, biasa bimbingan kelompok itu Ibu selalu menjelaskan kembali sih apa itu asas dan bimbingan kelompok. Asas itu berarti kan aturan-aturan yang harus kita pegang saat kita melakukan kegiatannya. Harus kita pegang, kita patuhi. Ya, kita patuhi. Jadi kalau di dalam bimbingan kelompok kita ada beberapa asas, tapi Ibu hanya menjelaskan yang penting saja. Pertama itu asas kesukarelaan, terus ada asas kerahasiaan, terus asas keterbukaan ketiga. Nah, tiga itu yang Ibu hanya itu yang Ibu mau jelaskan ke kamu. Nah, ada yang tahu kalau asas kesukarelaan itu apa? Ya, kalau sukarela itu berarti ya itu kita datang tanpa paksaan, terus dengan sukarela begitu, dengan senang hati untuk ikut serta dalam kegiatan ini. Ya, nah itu asas apa tadi? Kesukarelaan. Terus berikutnya adalah asas keterbukaan. Apa sih maksudnya terbuka? Menurut kamu terbuka itu apa? Iya, bagaimana? Tuhan. Terus apa lagi? Saya harap bahwa di kelompok ini kita bisa mentaati itu tadi asas aturan-aturan yang tadi dijelaskan. Ya. Terus kita sepakati bahwa kegiatan kita ini hanya 40 menit. Jadi Ibu harap bahwa kita bisa memanfaatkan kegiatan kita ini dengan baik, sehingga apa yang menjadi tujuan dari kegiatan kita kali ini bisa kita capai bersama. Ya. Oke, topik bimbingan kita kali ini adalah tentang namanya dampak penggunaan handphone. Kamu kan apa sih dampak-dampaknya buat kita buat kita begitu? Kan pasti namanya dampak itu kan berarti ada yang positif, ada yang negatif. Tahu kan kalau positif itu kan hal yang baik. Kalau negatif itu kan yang tidak baik. Nah itu. Jadi maksud Ibu yang negatifnya itu kan loss. Iya. Yang negatifnya itu tuh kita harus setidaknya menghilangkan tapi kan itu tidak semua serta merta saya Ibu hari ini besok harus tidak, tapi semua itu adalah perlahan-lahan ya. Nah sebelum kita masuk ke sesi diskusi, Ibu teknik yang Ibu pakai adalah teknik modeling simbolik. Jadi Ibu akan menampilkan sebuah video, dan video itu menjadi stimulus untuk kita diskusi, untuk berbagi ya. Dan nanti sebentar kalau setiap pertanyaan Ibu kasih pertanyaan, pasti satu persatu dan disiapkan jawabannya ya. Kita
dari bulan mulai. Gitu. Nah, sudah amati video tadi? Sudah itu. Sudah? Itu dia menceritakan tentang apa ya? Maksudnya apa ya? Apa benar Carlos? Oh iya, handphone, HP dapat dari handphone ya kan? Tapi itu dari kebaikan dampak negatifnya ya. Oke. Sekarang ibu mau tanya Eman, menurut Eman fungsi handphone itu apa sebenarnya? Untuk Eman, fungsi handphone untuk Eman itu apa? Pernah pegang handphone? Iya. Di Grace. Dipakai untuk mengerjakan tugas. Ya, oke. Kalau Selin? Mendapatkan berbagai informasi yang terbuka. Iya, mendapatkan informasi. Nah, terus Grace lagi, Grace 1, Grace 2 ya kan? Iya. Kalau saya juga tahu bisa kerja tugas, bisa main kalau mau bosan bisa main Facebook. Oh iya. Kalau Grace ini yang Grace 2 bilang untuk mengerjakan tugas, terus kalau bosan untuk main FB, Terus Ciko, kenapa ini ini pengalaman pribadinya kamu? Apa yang kamu pernah pakai untuk apa tidak apa? Terus saya bilang, dia sudah jawab, nanti saya jawab apa? Itu terus berpikir seperti ini berdasarkan pengalaman yang kamu pegang hari ini kan barang yang bukan barang-barang apa sih maksudnya bukan sekarang kalau handphone kan semua bisa pegang gitu. Macam ibu juga pasti ibu juga punya jawaban yang sama gitu. Jadi tidak usah takut berpikir bahwa disebutkan saya salah, saya tidak sama yang tidak usah berpikir itu pengalaman pribadinya kamu. Tidak jadi soal. Kalau itu apa? Oh untuk apa foto-foto? Iya, oke untuk foto-foto untuk persiapan Oke, apa Jenita? Jessica. Jessica untuk apa Jessica? Kerja tugas. Wow, snack video mencari bonus. Ya, bonus ya tidak? Oke, kalau Lia. Mencari tugas kan saya sering lihat update status. Oh, video call. Ya, main TikTok. Oke, terus kalau Kamel update foto berarti setiap hari apalagi kalau ada pulsa data kayaknya dari pagi sebelum ini story dulu terus kalau nanti agak siang story lagi pokoknya ada biar kesandung batu saya kesandung batu Oke, Carlos kalau Carlos alat untuk berkomunikasi ya saya bagus sekali alat untuk berkomunikasi ya benar jadi ya semua hal, semua yang kamu sebutkan tadi soal fungsi handphone, ini berdasarkan pengalaman yang kamu tidak ada yang salah, benar seperti itu. Jadi intinya bahwa sebenarnya handphone itu yang pertama misalnya ini kemajuan teknologi ya, jadi dia itu yang memang diciptakan untuk itu tadi, untuk pertama untuk alat komunikasi, bahwa fungsi dari handphone atau smartphone atau Android itu ya itu tadi. Ini sebagai alat komunikasi dan sebagai media pembelajaran. Ya. Nah, terus kan dari video tadi kamu lihat apa? Ada dampak ya toh, efek-efek samping toh. Nah, itu orang-orang yang kayak kecanduan macam begitu. Nah, terus sekarang ibu mau kalau dampak positifnya menurut kamu apa? Dapat teman online. Hah? Dapat teman online. Oh, dapat teman online. Kalau kamu? Oke, kalau kamu sudah bisa mengerjakan tugas. Kalau ini siapa tadi? Oh, ini kalau Kamil itu adalah mendapat teman online. Iya kita ini kita tidak bisa menjauh orang kayak di luar negeri. Kita pintar bahasa Inggris kan teman banyak. Nah, seperti itu sampai di luar negeri. Nah, Aulia, apa kalau dampak positifnya? Positif itu berarti yang baik-baik ya. Nah, yang bagi kamu begitu. Iya, Vivi bilang untuk media belajar ya toh, untuk belajar. Terus siapa lagi? Misalnya Ciko atau siapa? Jessica. Jessica apa Jessica? Mendapatkan informasi ya toh. Terus ini Ciko apa ya? Oh iya, bisa ya kan kita berdiskusi dengan handphone toh. Apa ya itu tadi kayak misalnya di Facebook misalnya orang jualan begitu. Terus itu toh kita tanya apa nanti dia bahas itu sudah jadinya media untuk diskusi. Cynthia apa ya? Bisa berkomunikasi dengan jarak jauh.
belajar bahasa Inggris, dan ke media, ya media belajar tadi toh, belajar segala hal di situ. Dan anak-anak sekarang jadi keenakan begitu. Sampai anak kalau misalnya kerja tambah perkali, apa ya perkalian? Ibu zamannya ibu dulu perkalian itu berarti harus hafal mati dari 1 sampai 10. Kalau tidak, kena takut terus begini, kok tidak berlutu. Tapi sekarang kalau kerja soal, kadang mama kan sudah lupa-lupa juga toh perkalian toh. Jadi siap mainkan handphone. Jadi 10 kali 5 langsung 5 kali 5 itu sudah. Ya memang itu sudah. Jadi terus belajar kayak bahasa Inggris, apa yang kita tidak paham kata-kata ya toh bisa jadi kamu kayak gitu. Nah, saya kata-kata. Dan kalau update status saya terlalu percaya kalau dia menulis bahasa Inggris, baru itu dia translate dulu di Google, baru dia memang ya update. Terus Grisel, benar kan saya kalian? Oh mantap, Grisel. Oh mencari lagu, hobi nyanyi. Dari lirik-lirik lagu. Iya. Oh iya. Kalau Eman, teman terus jadi jadian. Oke. Seperti itu. Nah itu. Kalau saya sudah tadi. Ibunya senang, saya senang. Ini kalau sekarang siap ibu, kayak begitu. Makanya ibu bilang jadi kayaknya calon tentara, calon polisi. Oh amin, ya amin gitu. Itu sudah. Itu adalah yang potensi. Jadi sambil kita ini, ibu sambil jalan sambil menjelaskan dari kamu, ibu juga apa sih namanya menguatkan begitu. Seperti itu dampak handphone yang positif itu sebagai media belajar. Terus itu untuk hiburan, terus itu tadi menjalin persahabatan dengan siapa saja itu toh. Nah itu hal yang baik. Nah terus untuk apa? Oh itu tadi mencari lirik lagu ya itu tadi. Pokoknya orang bilang Google atau pokoknya handphone atau dia perpustakaan dunia lah pokoknya. Bukunya dunia sekarang ini buku buka ya. Internet, pokoknya HP, Android atau itu smartphone itu sekarang dia sudah menjadi namanya dunia bukunya dunia. Jadi buka segala hal kita bisa lihat di dalam ya toh. Nah seperti itu. Nah sekarang itu kan yang positifnya. Kalau yang negatifnya ini lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih banyak ya. Nah oke, kalau menurut kamu yang negatif itu apa? Yang bisa angkat tangan saja. Oh kamu ya dulu. Nah iya, kalau sudah autis dan HP, biasanya istilah-istilah ibu autis itu maksudnya lebih mencintai ini Pak. Autis biasanya kan cenderung anak-anak autis itu kan dia lebih mencintai yang ada di depan dia gitu. Jadi kalau kita lagi dengan handphone itu tadi kita lupa begitu, lupa kayak kumpul-kumpul untuk cerita sama-sama kan susah kok, dia duduk sama-sama begitu. Oh iya macam seperti itu ya. Nah, oke. Siapa lagi? Oh Cynthia. Dari malas belajar. Dari malas belajar karena keenakan dia main HP terus itu tadi bilangnya. Kadang sih bilang media belajar HP kan, tapi itu tadi di dalam belajar segala hal ya tidak. Oke, siapa lagi? Carlos mungkin. Oh iya tuh. Oh iya Grace, gimana? Iya. Malas pergi ke sekolah. Kenapa? Maksudnya, kenapa aku bisa bikin orang malas? Itu tadi seperti dia itu tadi toh. Tiap harinya duduknya yang main-main handphone, gitu-gitu. Akhirnya kemana sudah jam tidak lama lagi. Masih main-main update status, lihat foto apa-apa. Nggak mau lihat tinggal terus sudah begitu. Itu sudah membuat kita sulit membagi waktu ya tidak. Nah oke. Ada lagi. Aulia kemana? Bisa juga karena bisa. Ini kenapa begitu? Kenapa ya bisa begitu ya kan? Jadi kaitannya bahwa ini di HP itu tadi kan melihat segala hal di dalam itu. Jadi dari mungkin cerita-cerita atau mungkin misalnya cerita-cerita atau video-video yang seperti itu. Nah, akhirnya dia juga kan terpola jadi dia maksudnya di kehidupan sehari-hari itu dia seperti itu begitu. Apa yang dia ngomong itu jadi akhirnya kalau orang tua ngomong apa dia bantah. Misalnya juga orang tua bilang mandi sudah jangan main handphone, dia bantah, bentak juga apa lagi begitu kan. Itu kan tidak baik kok. Ya. Terus apa lagi? Siapa lagi? Terlalu banyak yang dapat dampak dia. Kalau mengatur sambil bermakan. Iya. Main handphone jadi lupa makan. Ya tidak. Dari sekarang juga ibu anak paling kecil kalau mau makan mau buat HP, buat habis itu mana sih?
sudah banyak di Facebook toh, Facebook andalan, status ini pokoknya iya itu tadi inbox messenger kalau dia lagi buat jangan sebentar dulu dia ada gosip ini, lanjut terus gosip terus, dia mau digandeng ya, digandeng dia ngomong dia terang sekarang dia semakin tahu begitu, dia masa belum lihat, akhirnya terus akhirnya habis sudah lupa sudah tugas lain. Tugas itu bukan cuma tugas sekolah, tugas rumah juga. Iya toh? Iya. Tugas rumah. Nah, lewat sudah akhirnya sampai jam 7-an. Lupa sekolah kita lihat. Nah, sering kan. Itu dampak-dampak negatif handphone. Nah, seperti itu. Ada lagi, Kristel mungkin apa? Yang negatif, yang lihat, yang sering. Kadang banyak siaran-siaran TV kalau orang terlalu pegang handphone mungkin. Apa lagi? Sindrom TikTok, dia tidak, iya, jadi bikinnya sampai yang itu, begini terus, iya toh, nah iya, terus siapa lagi Carlos? Terus aku kalau negatifnya, yang di dunianya kamu, biasanya laki-laki itu kan bukan tidak suka handphone, tapi ada begitu, biasanya apa? Game? Iya. Main game tidak apa, maksudnya media hiburan juga, tetapi kadang itu biasanya game itu lupa waktu lah pokoknya. Kalau main apa begitu kok, aku biasanya ada Free Fire. Game ada dari sekarang. Oh itu dari sekarang dari media judi juga bisa. Ini toh? Oh iya, kalau itu kan di dunianya para lelaki. Tapi ada perempuan begitu. Siapa lagi? Tidak apa-apa. Yaitu intinya bahwa segala hak itu tadi kita tahu menempatkan diri, membagi waktunya begitu. Sebenarnya tidak apa-apa. Sekarang malah ada yang pekerjaannya dari apa sih? Pokoknya jadi gamer gitu, ya kan? Nah, seperti itu. Tapi membagi waktu antara gimana dulu yang jadi prioritas mana dulu nih? Game dulu apa? Belajar. Umur saya ini saya apa dulu saya buat begitu toh? Nah, seperti itu. Terus Eman, kalau negatif dari maksudnya menurut kamu bagaimana? Ini Eman itu merayu sekali, suaranya kecil sekali. Bagaimana Eman? Iya, lupa pekerjaan ya. Baru jelek kita itu. Kita di sini pekerjaan begitu. Orang di jauh mungkin dalam rumah. Kita ini banyak bisa gembala hewan dia tidak. Oh gembala bukan main HP. Sebentar boleh dia di sebelah. Oh masuk bawa pulang iya. Padahal bukan bawa itu. Oh iya dulu sudah iya bawa tuh tarik tuh. Tapi dia tarik terus dia bawa. Dia curi itu. Dia kemudian. Nah itu dampak negatif. Jadi yang kamu sebutkan semua itu benar. Yang kamu lupa itu adalah radiasinya handphone. Dampaknya sangat besar. Saya kemarin ada satu cerita pengalaman ini ada Romo, ini yang di sini semua Katolik atau Protestan semua? Oh campur. Iya. Tapi tahu toh kalau Romo waktu itu di Momere saya lihat diketemukan meninggal di dalam kamarnya dan kamu tahu itu karena apa? Karena handphone. Dan dia tidur itu handphone ada 2 di atas kepala dengan charger di atas kepala. Dan seperti itu. Jadi kalau dia itu karena radiasinya seperti itu. Mungkin kamu belum merasakan itu bahwa radiasinya handphone itu sangat negatif. Bisa berujung pada kematian. Itu. Tahu kan anak-anak sama-sama kadang sampai mata merah karena itu tadi itu zilo dan HP itu makanya seperti itu. Makanya ibu kan kalau ada kacamata. Iya, bagian dari style terus itu adalah itu tadi namanya radiasi yang mengatasi itu radiasi dari handphone atau dari laptop. Nah itu adalah dampak negatif dari handphone. Nah sekarang bagaimana menurut kamu cara pencegahannya seperti itu? Menurut kamu bagaimana? Kalau hal-hal seperti itu dari pengalaman seperti itu, iya bagaimana menurut kamu? Kita apa sih kan sekarang kayak kita tidak bisa hidup begitu tanpa HP. Iya toh kalau dia ada televisi bagaimana lah kita? Iya toh kalau dia ada handphone macam ini kan sudah dapat fasilitas mati toh, kemudian HP sudah ada isi
Makanya orang sebagai menciptakan HP itu sebagaimana bentuk, macam-macam versi, karena itu tadi kita tidak bisa memungkiri bahwa dunia teknologi itu mengatakan maksudnya memberikan keluasan di kita, maksudnya untuk menggunakan handphone itu, dan kayaknya membuat kita bahwa kita tidak bisa hidup tanpa itu barang sekarang, ya toh, kemajuan teknologi seperti itu mau tidak mau dipakai, ya tidak. Nah, makanya itu ketergantungan seperti itu, bagaimana sih menurut kamu cara-cara bisa kita bukan menghilangkan juga, maksudnya mengurangi, membatasi, bagaimana? Nah, menurut kamu bagaimana? Jadi bagaimana? Belajar rohanian maksudnya kayak ini belajar dari ini bawa main hati dari itu. Boleh, itu juga bagus, iya. Untuk anak-anak ini, iya, membuat jadwal. Saya pernah kemarin itu ada konseling tentang manajemen waktu, ya juga. Kayaknya kemarin ketemu Carlos ya. Iya, itu tentang membuat jadwal itu harian. Iya, anak-anak remaja seperti kamu ini sangat bagus itu adalah membuat jadwal harian. Iya, jadi membagi jadwal. Kalau misalnya di sekolah kamu sudah tahu kan ada jadwalnya, berarti jam ini pelajaran apa. Tapi kalau untuk bagaimana sih kita memanage, membagi waktu kita untuk di rumah, dan pasti kalau kita sepulang di rumah kan, ya, itu adalah hidupnya saya sudah lihat toh. Mulai dari mau tidur, tapi mau bangun apa, ya, pokoknya bagaimana. Jadi kita harus membaginya. Main HP berapa jam seperti itu. Pokoknya kamu harus belajar punya aturan-aturan sendiri, buat sendiri. Saya main HP bisa berapa menit, habis itu saya kerja ini berapa menit, terus tidur, makan apa, seperti itu ya. Membagi waktu. Terus apa lagi? Mungkin ada yang lain lagi bagaimana? Dari membagi waktu. Mungkin apa lagi? Membuang handphone. Apa lagi? I like it. Seperti itu. Ya, toh betul. Seperti itu. Jadi mengurangi aktivitas tanpa handphone gitu. Jadi itu tadi. Media lain itu tadi. Dengan kegiatan-kegiatan di luar rumah seperti ya, maksudnya kegiatan yang positif seperti Carlos dan Bila main bola, kan mereka lagi-lagi segitu toh, main futsal. Iya, maksudnya begitu. Ya setidaknya kita ada waktu lain untuk berkumpul dengan orang lain. Sebenarnya kita ini jadinya sekarang itu bahwa kita tidak bisa hidup tanpa handphone. Tapi sebenarnya kita ini manusia ini tidak bisa hidup tanpa orang lain sebenarnya. Tapi karena diganti dengan handphone, ya tidak. Kita ini kan makhluk sosial ya. Pelajaran apa? Pelajaran itu IPS ya. Ada guru IPS ya. Kalau IPS itu kan itu kok kita makhluk sosial sebenarnya harus begitu, bahwa kita itu tidak bisa hidup tanpa orang lain. Tapi karena teknologi akhirnya jadi kebalik sekarang. Kita tidak bisa hidup tanpa handphone, smartphone, Android, gadget ya toh. Sekarang itu tadi menolak ajakan teman untuk menyimpan maupun melihat hal-hal yang menyangkut pornografi dan pornografi. Ya tidak? Ya toh? Nah, itu perlu kamu hindari. Terus yang berikutnya itu adalah tidak bawa handphone ke sekolah. Kamu bagaimana? Adakah yang membawa handphone ke sekolah? Oh, tidak ada. Oke. Ketika berada di rumah sebaiknya itu tadi mengatur waktu tadi toh. Sebaik-baiknya antara belajar dan menggunakan HP. Karena tadi Ibu sudah menjelaskan bahwa kita tidak bisa maksudnya. Sekarang tidak bisa kita pungkiri bahwa kita tidak bisa tanpa handphone ya toh. Terus belajar sebaik mungkin agar tidak sampai menggunakan handphone saat ujian. Ada tidak? Karena itu toh, kalau handphone kan isinya semua toh, jadi biar tidak ada catatan bisa juga sebentar tinggal Google dia jadi sudah. Nah, menghindari sudah tadi mendownload konten porno. Apakah pernah mendownload konten porno? Pernah tidak ini emang? Oh tidak memperbanyak konten religi pada handphone. Jadi kalau ada status itu juga ya Tuhan, pokoknya ada Mazmur berapa, Amsal berapa, ya itu sudah memperbanyak konten ya. Jangan menggunakan ponsel selama 90 menit sebelum tidur. Nah, seperti itu. Jangan menggunakan ponsel selama 90 menit sebelum tidur. Apakah kamu bisa melakukan itu? Nah, ini lihat. Coba hentikan kebiasaan atau keinginan terus-menerus memeriksa handphone. Nah, seperti itu. Nah, tidak bisa
keinginan terus menerus memeriksa ponsel. Memang ibu juga kalau mau dibilang hal seperti itu susah. Bukan itu kan. Saya juga berada dalam situasi yang saya tidak bisa begitu, tidak memeriksa handphone. Tapi kan kalau misalnya ibu mereka handphone itu kan pentingnya, semua kita penting. Hanya kami itu kan banyak pekerja tapi saat sekarang kan harus butuh sedikit pakai handphone. Sekarang itu bahwa itu tadi media untuk menyampaikan suatu informasi itu kebanyakan lewat handphone, pekerjaan, lewat grup WA, lewat pokoknya banyak. Tidak ada orang yang pakai surat sekarang undangan. Mau di sekolah, mau analisis apa begitu kan orang jarang pakai surat sekarang. Lebih banyak itu adalah mereka belum betul-betul tapi dikirim via WA seperti itu. Jadi itu bagaimana menurut kamu? Seperti itu sudah cara-cara pencegahan bagaimana mengatasi ketergantungan pada handphone. Seperti itu. Nah sekarang ibu itu punya LKPD dengan lembar evaluasi. Nah ibu harapkan ini kayak lembar kerja ini LKPD ini kayaknya sudah kita jawab semua tadi. Nanti kamu tinggal tuangkan kembali di sini. Ini sebagai buku fisiknya ibu ya. Sekarang ibu bagi. Nah habis kita ini semua sebelum kita tutup, nanti kita ada ice cream yang buat kamu semangat. Jadi sebelum masuk pelajaran berikut loh. Ini jangan sampai kau masuk pelajaran berikut. Ya. Tolong diisi saja, diisi. Isi ya, jangan lupa kelasnya kelas 8 ya. Kelas 8 berapa diisi ya? Jangan lama-lama ya. Tidak ada yang punya apa Bena? Ya sabar ya, tunggu ya. Terus lembar evaluasinya juga tolong diisi ya. Habis ini baru kita ini speakernya ibu cuma tampilkan mau berdiri ya. Habis ini kamu pelajaran apa ya? Yang pelajaran berikut PKN. Kalau di kelasnya Tiko oh iya, Fit dapat Tobi. Ini siapa kamu mereka? IPS dengan siapa ya? Oh, Ibu Tia.
Apa yang bisa membantu ibu? Apa menurut kamu kesimpulan? Jadi apa sih yang kamu pelajari dari kegiatan hari ini lah, kegiatan bimbingan kelompok kita hari ini? Apa yang bisa kamu pelajari? Kita bisa mengetahui dampak dari Iya. Dia bilang kita dapat mengetahui dampak negatif dari penggunaan handphone. Oke, terima kasih Cynthia. Siapa lagi? Siapa lagi? Ini Kamel mungkin. Apa yang kamu pelajari? Apa yang kamu dapat dari kegiatan kita hari ini? Apa yang bisa kamu petik? Maksudnya kayak orang bilang apa bisa kejadian hikmahnya apa buat tahu ini baru. Maksudnya apa begitu yang kamu pelajari begitu. Oke, kalau kamu belum sharing mungkin apa sharing? Saya bisa mengetahui bahwa penggunaan handphone itu ya sebagiannya lebih berdampak negatif. Iya. Menurut sharing bahwa memang dari penggunaan handphone semua itu adalah dari semua penggunaan handphone ada juga handphone itu punya dampak negatif bagi kita, iya tidak? Kalau Carlos atau Rizka, Carlos gimana? Kalau apa sih yang kau dapat hari ini begitu dengan kegiatan ini? Iya, dia bisa tahu bagaimana ternyata dia harus perlu membagi waktu begitu antara bermain handphone dengan belajar. Apalagi GS mungkin, GS 1, GS 2. Yang GS 2 yang mana? Itu, ini GS siapa? GS Dairo. GS Nairo. Dari topik ini bisa kita belajar bahwa bagaimana menggunakan handphone yang baik itu seperti apa, ya toh? Ya. Terus yang lain lagi mungkin ada? Ciko mungkin? Tidak ada. Apa? Ya. Jadi sebenarnya ibu memperkuat lagi simpulan kamu benar bahwa tujuan dari inti dari kegiatan kita hari ini adalah kita belajar bagaimana dampak handphone untuk diri kita sendiri, mengetahui ya toh, memahami, dapat menguraikan dan mengaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari sebagai remaja ya toh, dari dampak yang negatif, dampak yang positif, terus bagaimana sih cara kita mencegah ketergantungan kita terhadap handphone kita. Jadi dari yang Bu kasih tadi ya minimal sebentar lah pulang, bagaimana sih yang mengurangi sedikit lah begitu pegang handphone dengan cara-cara tadi, berapa menit sebelum tidur tinggalkan atau dimatikan, terus membatasi penggunaan handphone, lebih memperbanyak kegiatan-kegiatan di luar. Kalau di handphone pun diblokir konten-konten yang tidak penting, hanya untuk media belajar saja ya. Oke. Jadi sebelum kita mengakhiri kegiatan kita ini, sebelum kita menutupnya, ibu punya satu icebreaker ya untuk kamu, oke? Kita kembali muka depan belakang karena ini oke, siap. Ini kalau sudah nanti dikumpulkan di kursinya ibu. Kursinya ibu sudah. Ini kita mengikuti gerakan yang ada di sini. Semua berdiri. Ibu pun salah satu teman. Siapa yang sudah kumpul? Sudah? Ya. Lemas pada operasi tangan. Ini namanya senam pinguin. Kita juga belajar, ibu juga baru. Oke, kita siap. Namanya senam pinguin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Ini langsung. Ya. 4, 5, 4, 3, 2, 1.
tidak baik. Kita sudah mengawali semuanya dengan doa. Otomatis kita juga harus menutupinya dengan doa, ya toh? Siapa yang boleh dengan sukarela, dengan spontanitas memimpin doa? Siapa? Oh iya. Oke, di sini silakan. Oke, terima kasih Aulia, dan terima kasih juga buat kamu semua yang sudah bekerja sama dalam kegiatan kelompok kita pada hari ini. Oke,